Perkenalkan saya Muhammad Farid dengan PM231110420. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat kabel berjenis strike, kabelan yang jenisnya strike dan berjenis cross ya. Jadi kita akan membuat kita menggunakan dua kabel ya, dua kabel. Terus ada RJ, kita ada RJA. Terus juga nanti ada menggunakan peralatan namanya untuk nge-crackingnya, buat ngejepit ininya, buat apa sih namanya, buat supaya kencang ikatannya, tidak longgar-longgar seperti ini. Dan kita akan butuh pemotong ini ya, supaya pemotong kabel ini. Oke, kita akan masuk ke metode cara membuatnya. Oke, lanjut kita akan membuat itu kabel cross. Jadi pertama-tama kita akan memotong kabel cross itu ya. Kita akan memotong kabel cross itu, maka akan ditemukan lilitan yang berputar-putar, yang terlilit-lilit. Jadi kita akan menyusunnya dulu, merapikannya. Kita harus menguraikannya dulu kabel-kabelnya. Terus jika sudah, kita akan menyusun warna-warnanya sesuai dengan kabel cross. Saya akan menampilkan gambar warna-warnanya ya, seperti pada berikut. Yang pertama adalah putih, kuning, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat itu kabel pertama. Dan kabel yang kedua adalah putih, hijau, putih, oranye, biru, oranye, putih, coklat, dan coklat. Lalu jika sudah, kita akan merapikannya dengan menggunakan tangan yang itu digoyang-goyangkan ya, biar padat dia. Jadi jika sudah tersusun rapi dan kita goyang-goyangkan, kita akan memotong kabel ya, karena kabel itu bisa kepanjangan karena bisa tidak masuk ke RJ-nya. Jadi kita akan memotongnya sekecil mungkin supaya RJ-nya bisa masuk. Setelah itu kita masukkan RJ-nya. Setelah masuk, jika sudah merasa paling cukup untuk kita clipping, akan kita clipping. Dan itu semua kabel harus masuk ya ke dalam. Terus kita akan mencoba line testing ya. Bagaimana? Ini harus memulai 1 dan 3. Oke, di sini berhasil ya. 1, 3 itu awal mula angka dari kabel cross. Selanjutnya kita akan membuat kabel strike ya. Membuat kabel strike itu sama saja seperti membuat kabel cross ya. Kita akan menggunakan warna-warna yang berbeda saja. Yaitu saya akan tampilkannya lagi, kabel strike. Yaitu kabel strike itu adalah kabel 1 dan 2-nya itu adalah sama saja. Yaitu ada warna yang awalnya itu adalah warna putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, dan coklat. Itu saja, tidak ada yang lain. Jadi sisanya tuh langkah-langkahnya sama seperti pada membuat kabel cross ya. Jika sudah, lampunya akan di testing one, itu lampunya akan menunjukkan indikator dia berurutan 1, 2, sampai 8 itu adalah berurutan. Itu adalah kabel strike. Sekarang pertama-tama kita akan menghubungkan kabel crossnya dari laptop satu ke laptop yang lain. Setelah terkoneksi, maka akan ada indikator terkoneksinya ya. Nah, terus kita akan membuka setting di satu laptop. Di sini kita membuka satu setting ya. Nah, pertama-tama kita akan mematikan firewall dulu ya. Kita akan mematikan firewall dulu. Nah, di sini kita akan mematikan ketiga sekaligus firewallnya. Nah, di sini kita matikan semuanya. Dari semua tuh ada 3 firewall kita matikan. Dari domain network kita matiin. Terus ada private network juga kita matiin. Itu semua kita yes aja. Terus ada juga yang ketiga itu ada private network. Itu semuanya public network, semuanya kita matiin ya. Ada 3 pokoknya. Jadi jangan salah ya kalian. Nah, di sini kita akan matikan firewall dulu supaya bisa masuk ke ngepingnya nanti ya. Kita bakal ngeping juga ya. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke menu setting internet yang pertama, yaitu kita edit. Terus kita saja. Nah, di sini kita cari IPv4. Nah, ini TCP IPv4 ya. Kita klik, terus kita klik properties. Nah, di sini kita klik properties, kita use. Ya, use dulu, terus kita masukkan ya di sini ya. Salah, terus ini terbalik.
Kita ulang dulu, server di depan ya, paling depan ya kita ya. Nah, di sini 192, kita isi 168. Di sini 1. Nah, di sini kita harus klik 2 ya. Jadi kalau sudah di sini kita oke, ingat itu harus kita oke. Jadi selanjutnya di laptop yang kedua itu harus yang ketiga, tidak boleh yang kedua. Jadi kita masuk ke laptop kedua, kita cek di sini ya. Nah, di sini kita akan mengaturnya, kita klik kanan pada jaringan. Terus masuk ke menu setting. Nah, di sini firewall-nya kita matikan juga. Ketiga-tiganya kita matikan juga firewall-nya ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Kita akan matikan semuanya. Nah, di sini domain network-nya, private network-nya, terus public network-nya kita matikan semuanya. Jangan ada yang tertinggal sedikit pun. Oke, kita yes-yes-kan saja. Sudah. Nah, jika sudah, kita masuk ke settingan jaringan. Paling bawah, kita cari aja paling bawah. Terus Ethernet sendiri utama, klik ke bawah, kita edit sama seperti sebelumnya, cari TCP IPv4. Terus kita klik properties. Nah, di sini kita use. Nah, sebelumnya adalah 2. Jadi kita masukkan saja IP-nya 192.168.1. Nah, di sini tidak boleh. Sebelahnya sudah 2, jadi kita di sini tidak boleh 2 lagi. Kita harus ada 3. Nah, kita oke aja. Kita close. Nah, terus kita klik command prompt. Cari aja di search ya. Command prompt itu ada. Nah, sebelah juga kita nyalin ya command prompt-nya. Kita cari command prompt. Semua laptop itu ada command prompt. Nah, di sini kita cek dulu IP config-nya. Kita cek dulu IP-nya berapa, IP config-nya masuk apa enggak nih, kita cek dulu. Nah, jika sudah, nah di sini ada 192.168.1.2, berarti masuk ya. Terus kita coba dulu nih di laptop sebelahnya, masuk apa enggak IP config-nya. Masukkan. Nah, di sini ada nih di atas 192.168.1.3 masuk berarti ya. Terus kita akan menghubungkan ping alamat dari alamat laptop 1 ke laptop 2. Jadi kita ambil ping alamat laptop 2 di laptop 1 ya. Jadi kita ping 192.168.1.3. Ingat, itu alamat address yang laptop sebelumnya. Itu berhasil seperti ini. Nah, sebelahnya kita coba lagi sama seperti sebelumnya. Kita harus mengambil alamat yang di kiri laptop sebelumnya.